Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah, kita lanjutkan kuliah kita fisika kuantum, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas penerapan beberapa persamaan Schrödinger pada sistem potensial tangga, partikel bebas sumber potensial, dan osilator harmonik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang atom hidrogen. Okay. Jadi ini adalah atom berelektron tunggal. Okay, jadi ini adalah atom yang paling sederhana, di mana atom ini terdiri dari sebuah mas inti dan elektron. Oke, mengelilinginya seperti ini. Ini masanya M besar, ini masanya M kecil. Nah, untuk mempermudah analisis kita bisa memodelkan sistem ini menjadi massa di sini menjadi sebuah tabir hingga dan dikelilingi oleh sebuah partikel dengan massa mu. Dengan mu ini biasa kita sebut dengan massa tereduksi. Jadi mu ini adalah massa tereduksi, ini sama dengan M besar dibagi M kecil ditambah M besar dikali dengan M. Dengan mu adalah massa tereduksi, kemudian M besar, ini adalah massa inti, dan M kecil ini adalah massa elektron. Jadi apa? Selanjutnya kita akan menggunakan mu. Nah, elektron ini, coba perhatikan, elektron ini potensial untuk atom hidrogen. Jadi apa namanya? Potensialnya ini merupakan potensial Coulomb. Potensialnya itu adalah fungsi dari R sama dengan set E pangkat 2, di mana set itu adalah jumlah partikel di dalam inti, dibagi dengan 4 pi epsilon 0 dikali dengan R. Nah, kalau atom hidrogen setnya sama dengan 1, ini untuk atom hidrogen. Dan setnya sama dengan 2, ini untuk helium terionisasi. Oke. Jadi apa namanya, kalau helium itu terionisasi itu juga merupakan sebuah sistem yang berelektron tunggal. Nah, sehingga persamaan kita masukkan ke persamaan Schrödinger-nya. Jadi persamaan Schrödinger-nya kalau yang lalu-lalu itu kita bekerja di dalam 3 dimensi. Nah, persamaan Schrödinger bebas waktunya kita tulis, persamaan Schrödinger-nya dalam 3 dimensi. Tiga dimensi. Ini adalah minus H bar per 2 mu
Nah, ini sekarang kita ganti dengan operator Laplacian. Jadi turunan kedua itu kita ganti dengan operator Laplacian, di mana C ini adalah fungsi R, theta, dan C. Oke. Ini dalam koordinat bola. Jadi apa namanya? Di dalam koordinat bola, Anda sudah pelajari di fisika matematik itu kita koordinatnya itu terdiri dari 3 buah variabel, yaitu R, theta, dan C. Kemudian ditambah sama potensial R besar, ini R, theta, C sama dengan E C R theta I. Oke. Nah, inilah persamaan Schrödinger bebas waktu untuk atom hidrogen. Oke. Jadi apa kalau di dalam koordinat bola itu kita seperti ini. Saya kira apa? Kita lihat ke koordinat bola. Ini misalnya di sini titik P. Nah, di sini R, sini theta, kemudian ini diproyeksi ke bawah. Sini C. Oke. Jadi apa namanya? Ini adalah yang bagian kanan ini, yang ini adalah posisi sebuah partikel jika dinyatakan di dalam koordinat bola. Nah, operator Laplacian, coba perhatikan operator Laplacian, ini kalau di dalam koordinat Cartesian, ini adalah do X pangkat 2, sorry, kita pakai dx pangkat 2 ditambah do y pangkat 2 ditambah do z pangkat 2. Ini adalah operator Laplacian di dalam koordinat bola. Dalam koordinat Cartesian. Jadi apa namanya? Tapi di dalam koordinat bola, saya perhatikan koordinat bola ini dalam koordinat Cartesian. Jadi kalau satu dimensi kemarin kita hanya ambil X-nya. Nah, di dalam koordinat bola, operator Laplaciannya ini berbentuk seper R pangkat 2, do R, ini agak panjang, R pangkat 2 dr, ini do R ditambah seper R pangkat 2
sin theta, do theta, sin theta, do theta, ditambah seper R pangkat 2 sin pangkat 2 theta. Do pangkat 2, do si pangkat 2. Jadi ini adalah operator Laplacian di dalam koordinat bola. Anggaplah ini kita persamaan 3. Jadi apa namanya? Ini persamaan 3 ini kita substitusi ke persamaan 2. Nanti kita dapatkan persamaan seperti ini. Oke. Jadi operator Laplacian di persamaan ini kita ganti dengan operator Laplacian di koordinat bola. Jadi kita dapatkan minus minus H bar pangkat 2 per 2 mu operator Laplaciannya kita ganti dengan seper R pangkat 2 do R, ini R pangkat 2 do R pangkat 2 ditambah seper R pangkat 2 sin pangkat 2 theta do theta ini agak panjang, sin theta do theta ditambah seper R pangkat 2 sin pangkat 2 theta. D pangkat 2. Oke. Nah, dikalikan dengan fungsi gelombang. Ini adalah fungsi daripada R, theta, C. Ditambah potensial R dikali dengan C, R, theta, sama dengan E C. Oke, jadi ini adalah persamaan Schrödinger yang harus kita selesaikan untuk atom hidrogen. Hal pertama yang kita lakukan itu adalah kita separasi variabel. Oke, jadi ini juga pas di kuliah fisika matematiknya kemarin kita sudah belajar tentang separasi variabel untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial. Jadi kita gunakan ini, kita separasi variabel. Separasi variabel. Mana separasi variabelnya ini kita kan ini C
si R theta bentar ya. Jadi apa namanya, untuk memudahkan ini C-nya kita ganti dengan P saja. Yang ini. Ini kita ganti, jadi apa, di awal-awal itu apa, kita ganti semua ini dengan P ini untuk menghindari kerancuan dengan C. Oke, ini kita ganti dengan P. Ini adalah fungsi dari R besar, ini fungsi daripada R saja. Kemudian theta besar, ini fungsi daripada theta. Kemudian P, ini adalah fungsi dari P. Oke. Jadi apa, di atas, di sebelumnya itu ini C di sini Anda ganti dengan P. Oke. Nah, sehingga jika anggaplah ini kita sebut persamaan, kalau ini kita sebut persamaan 4, ini persamaan 4, ini adalah persamaan 5. Nah, jika persamaan 5 ini kita substitusi ke persamaan 4, kita substitusi ke persamaan 4, jadinya minus habar, sorry ini di atas, minus habar pangkat 2. Minus habar pangkat 2 per 2E, 2 mu. Nah, sekarang, nah karena yang pertama ini turunannya terhadap R, ini turunan terhadap R, berarti dua suku ini, selain R, selain fungsi dari R itu bisa kita anggap sebuah konstanta, sehingga kini bisa kita keluarkan theta dan P, R pangkat 2, ini sekarang dr, R pangkat 2, dr, dr dr. Oke, di sini tidak ada pangkat 2. Ini untuk suku yang pertama, sedangkan suku yang kedua, ini jadinya sekarang ini turunan terhadap theta saja. Oke, berarti ini R, P, R pangkat 2, sin pangkat 2 theta, sorry ini juga keliru di sini, yang di sini tidak ada pangkat 2-nya. Sini R sin theta. Ini sin theta.
D theta sin theta D C D theta ditambah ini suku yang ketiga, ini R theta ini R theta R pangkat 2 sin pangkat 2 theta D2 pi D pi ditambah potensial ini bisa kita tulis seperti ini, E dikurang P R dibagi dengan, dikali dengan di sini R theta pi. Oke. Jadi kita dapatkan persamaan ini, dan terakhir ini anggaplah ini persamaan 6. Oke. Nah, selanjutnya persamaan 6 ini kita bagi dengan persamaan 6 yang tadi itu kita bagi persamaan 6 untuk menyederhanakan persamaan 6 ini dikalikan dengan suku ini minus 2 mu habar pangkat 2 R pangkat 2 sin pangkat 2 theta dan dibagi dengan R theta pi. Oke, jadi kita bagi dengan ini, kemudian dikalikan dengan ini. Tadi persamaan 6, kita tuliskan, kita bagi, ini kita tuliskan saja kembali, minus habar pangkat 2 per 2 mu, minus habar pangkat 2 per 2 mu, pangkat 2 ini tadi DDR R pangkat 2 DR ditambah R pangkat 2 sin theta D theta tambah apa tadi ini R pangkat 2 sin pangkat 2 theta D2
Ini theta. Sama dengan tadi E dikurang PR jadi ini tadi persamaan 6-nya. Sekarang persamaan ini kita kalikan dengan ini, kemudian kita bagi dengan ini. Sehingga kalau kita kalikan dengan itu, suku pertama ini kita akan dapatkan kalau dibagi berarti yang pertama ini kita dapatkan sin pangkat 2 theta ini sin pangkat 2 theta ya, karena apa namanya 2 mu per habar, kemudian R pangkat 2 sin pangkat 2 theta. R pangkat 2-nya di sini saling menghilangkan. Kemudian dikalikan dibagi dengan R theta C, ininya habis, tinggal R. Okay. DR, R pangkat 2, DR kecil, ditambah suku yang kedua kita dapatkan sin theta. Oke. Karena di sini sin theta, di sini sin pangkat 2. Berarti tinggal sin theta dibagi dengan di sini dibagi dengan theta d theta sin d theta kecil ditambah ini jadinya seper P D2 P D P pangkat 2 sama dengan sekarang yang bagian samping ini jadinya minus ini E kurang PR ini dikalikan dengan minus jadinya minus 2 mu per habar pangkat 2 R pangkat 2 sin pangkat 2 theta. Oke, jadi apa? Ini adalah persamaan yang kita dapatkan dari separasi variabelnya. Nah, kemudian kita bisa pisahkan, yang ini kita pisahkan dulu. Yang ini jadi seper C seperti D2 P D
Pi pangkat 2 ini sama dengan, kalau itu kita ambil, berarti ini sama dengan yang ini. Dengan suku yang ini dikurang ini dikurang kurang ini. Oke. Ini jadi kurang juga. Nah, jadi apa? Kita yang ini ke sini, ke ruas kiri, kemudian yang ini semua ke sini. Oke. Jadinya persamaan yang terakhir itu. Nah, coba perhatikan, suku yang kiri itu hanya tergantung pada pi, kemudian suku yang kanan itu tidak ada variabel pi-nya. Oke, sehingga yang suku kanan itu kita bisa anggap sebagai sebuah konstanta. Jadi ini bisa kita tuliskan jadi ini hanya bergantung terhadap pi. Kemudian suku yang kanan ini ruas kanan, ini tidak bergantung pada pi. Sehingga apa namanya? Ini bisa kita tuliskan, kita dapatkan pi D2pi per dpi pangkat 2 ini sama dengan yang bagian kanan itu, karena tidak ada variabel pi-nya, itu bisa kita anggap sebagai konstan terhadap pi. Nah, ini kita sebut dengan variabel m. Oke. Nah, dengan m sama dengan m sama dengan ini. Oke. Semua variabel yang ada di atas itu. Oke. M kuadrat. Oke. Sehingga kita dapatkan persamaan ini bersamaan D2pi per dpi sama dengan ini kita ambil sini minus ya. Ini minus m pangkat 2 sama dengan yang di atas. Ini minus m pangkat 2 pi. Oke. Nah, ini satu persamaan yang kita dapatkan. Nanti kita cari solusinya. Oke. Nah, kemudian sehingga persamaan, anggaplah ini persamaan 7. Ini persamaan 7. Kemudian ini persamaan
8. Oke. Sehingga persamaan 7 ini jika kita substitusi masuk, sehingga persamaan ini tadi persamaan 7-nya ruas kirinya ini kita ganti jadi yang ini tadi menjadi minus M pangkat 2. Oke. Ini jadi minus, beberapa buku menuliskan ML ya. M pangkat 2. Kemudian kita dapatkan persamaan itu, kemudian persamaan ini kita bagi dengan sin pangkat 2 theta. Jadi persamaan ini kita bagi lagi dengan sin pangkat 2 theta. Ini jadinya pertama ini minus M pangkat 2 sin pangkat 2 theta. Ini ditambah suku yang ini, kita ini dibagi dengan theta. Oke, dibagi dengan sin pangkat 2 theta. Kemudian suku yang terakhir ini karena ada variabel tetanya, kita pindahkan ke ruas kiri. Kita pindahkan ke ruas kiri, jadinya ditambah, kita pindahkan tadi suku yang itu ke ruas kiri, ditambah seper theta, di sini jadi sin pangkat sin theta, karena dibagi dengan sin pangkat 2 theta. Oke. Dikali d theta sin theta d theta sama dengan ini, jadinya minus E kurang PR minus dikali dengan minus, ini dibagi dengan sin pangkat 2
jadinya 2 mu per abad kedua dikurang C per R ini dibagi dengan sin pangkat 2 theta, jadi tinggal C per R yang ini. D dr R pangkat 2 dr. Oke. Nah, jadi apa? Kita sudah separasi variabelnya. Coba perhatikan persamaan yang terakhir ini, anggaplah ini adalah persamaan 9. Suku bagian kiri ini apa? Bagian kiri ini hanya bergantung terhadap theta. Kemudian yang ruas kanan itu adalah hanya bergantung atau hanya fungsi dari R. Okay? Sehingga dua persamaan ini bisa kita anggap sebuah persamaan yang terpisah. Nah, yang ini coba perhatikan. Ini bisa kita tulis. Ini bisa kita tulis. Ini kita bisa tulis sama dengan L tambah 1. Nah, kemudian dengan L tambah 1 itu sama dengan ini. Oke. Kita bisa tuliskan. Ini juga sama dengan L tambah 1. Nah, sehingga kita dapatkan dua persamaan ini dan ditambah tadi satu persamaan yang kita dapatkan D D2 pi dibagi D pi pangkat 2 ini sama dengan minus M L pangkat 2 dibagi dengan dikali dengan pi. Ini apa L ini nanti kita akan lihat bahwa nilai M itu akan sangat bergantung terhadap L. Nah, nanti apa pertemuan selanjutnya ini 3 persamaan ini akan kita coba selesaikan satu persatu. Nah, dari 3 persamaan ini jadi apa 3 persamaan ini adalah hasil dari separasi variabel persamaan Schrödinger pada atom hidrogen. Nah, dari solusi 3 persamaan ini nantinya kita akan menemukan yang Anda kenal di fisika kuantum bilangan kuantum, oke? Yang akan sangat berguna dalam menentukan tingkat energi sebuah atom hidrogen. Jadi apa namanya?
persamaan Schrödinger ini dengan persamaan Schrödinger ini untuk atom hidrogen ini bisa menjelaskan apa yang telah didapatkan sebelumnya oleh Bohr. Jadi salah satu sukses awal persamaan Schrödinger itu adalah penerapannya pada atom hidrogen. Nah, kita akan bahas penyelesaian ketiga persamaan ini pada pertemuan selanjutnya. Saya sarankan Anda untuk baca kembali ini karena solusinya ini nanti akan berbentuk sebuah, Anda baca catatan kuliahnya di fisika matematik, ada namanya polinomial Legendre, okay? Legendre terasosiasi. Oke, nanti kita akan gunakan polinomial ini untuk menyelesaikan persamaan yang pertama. Baik, sekian untuk video hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.